Melanjutkan pada episode 18 sebelumnya, di mana Valhalla memulai pertarungannya melawan Toman. Takemichi sendiri terkejut karena tiba-tiba saja menjadi pertarungan menyeluruh antar geng. Takemichi pun berusaha mencari baji dan menghindar dari gemburan anggota Valhalla. Sementara itu di tengah keributan terlihat Kazutora yang berlari menghampiri Maiki, berniat untuk menghabisi Maiki saat itu juga. Maiki, matilah kau. Pukulan dilayangkan ke wajah Maiki, namun tak disangka dengan sigap Draken menghalau pukulannya itu. Kau 100 tahun terlalu awal untuk bisa mendaratkan tanganmu pada Maiki, ucap Draken. Secara diam-diam dari belakang Hanma berjalan mendekati Draken dan langsung menendang Draken begitu saja. Hanma kemudian mengatakan, "Akulah lawanmu Draken." Rupanya akan terjadi duel 1 versus 1 antara Draken melawan Hanma pada pertempuran kali ini. Tapi sebelum itu Hanma terlebih dahulu menyerahkan Maiki kepada Kazutora. Hanma bertarung melawan Draken, sementara Kazutora akan berhadapan dengan Maiki. "Aku tidak akan setengah-setengah melawanmu Kazutora," ucap Maiki. Dari kejauhan Takemichi sangat terkejut melihat Maiki yang bertarung melawan Kazutora. Jika terus seperti ini, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Kisaki Teta. Di tengah-tengah keadaan tersebut, tiba-tiba ada salah satu geng Valhalla yang berlari menghampiri Takemichi. "Jangan berpaling dariku, Falcon." Sebuah pukulan langsung mendarat tepat di wajah Takemichi dan menyebabkan Takemichi jatuh tersungkur. Beruntung sebelum anggota geng Valhalla melancarkan tendangannya ke arah Takemichi, datang Mitsuya yang langsung menyelamatkannya. Mitsuya lalu menyuruh Takemichi untuk berdiri. Di saat itu juga Mitsuya mengatakan, "Kau goblok Takemichi, menurutmu apa alasan kita sekarang berada di sini? Kita datang untuk bertarung bukan? Kau adalah anggota skuad kedua kan? Jangan alihkan pandanganmu." Takemichi pun akhirnya sadar bahwa kini dia sedang berada di tengah pertarungan. "Aku harus berkonsentrasi melawan musuh yang ada di hadapanku. Kalau aku kalah di sini, maka aku tidak bisa menyelesaikan rencana yang sudah kubuat," ucapnya. Tanpa disadarinya, sudah berdiri 2 anggota geng Valhalla yang siap menghabisinya saat itu juga. Takemichi pun kaget mengetahui hal itu. Tunggu sebentar, musuh di hadapanku? Apa seorang sampah sepertiku akan berhadapan dengan banyak kriminal?" Seketika itu motivasinya sebelumnya hilang begitu saja dalam sekejap. Takemichi menangis. Bagi Takemichi menghadapi mereka adalah hal yang mustahil dan itu terlalu mengerikan. Singkatnya datang Chifuyu. Chifuyu lalu bertanya kepada Takemichi, "Kau takut? Fokus kepada lawan utamamu sobat. Kau akan kudukung. Tidak ada seorang pun yang tidak takut akan sebuah pertarungan. Yang terpenting adalah bagaimana caramu melawan ketakutan itu." Seketika itu Takemichi teringat akan Hina yang tewas di masa depan nanti. Takemichi pun kembali lagi memantapkan hatinya. Bersama dengan itu datang musuh yang bersiap menghajar Takemichi. "Ayolah, wah!" Takemichi pun berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus melakukan ini. Aku harus melalui ini. Aku harus merubah masa depan terburuk." Terlihat suasana pertarungannya sangat ricuh. Draken sendiri kesusahan menghadapi Valhalla dengan jumlahnya yang terlalu banyak. Mitsuya sendiri mengatakan 150 anggota Toman pasti tidak diuntungkan melawan 300 anggota Valhalla. Jumlahnya benar-benar berat sebelah. Belum juga anggota Valhalla terdiri dari orang-orang yang lebih tua dan kuat ketimbang Toman. Terlihat para anggota Toman yang mulai berjatuhan. Dengan segenap tenaganya, Draken pun mencoba melindungi anggota gengnya. Draken menyuruhnya untuk tetap fokus. "Meskipun kau menang, kalau kau panik maka kau tidak benar-benar menang. Paham?" ucap Draken. Kata dari Draken tersebut sanggup membuat anggotanya kembali bersemangat. Tapi meskipun begitu, dirinya masih tidak percaya diri. "Kami tidak sepertimu atau Maiki," ucapnya. Sambil meminta maaf, Draken pun lalu mengatakan,
kalian akan kulindungi. Meskipun begitu, masih banyak anggota yang lainnya yang sudah menyerah dan tidak bisa lagi ikut bertarung. Sementara pasukan Toman masih dalam kondisi siap tempur. Semangat anggota kita saja kalah, ungkap Draken. Dari kejauhan, Hanma memprovokasi Draken untuk maju menghadapinya. Draken sendiri hanya bisa menatap Hanma yang dikelilingi dengan pasukan Valhalla dari kejauhan. Pemimpinnya jauh sekali, ucap Draken. Tiba-tiba saja terdengar suara Takemichi yang sedang maju menghadapi geng Valhalla dengan cara memutar-mutar kedua tangannya layaknya anak kecil. Maju sini kalian bajingan, ucapnya. Draken yang melihat hal itu pun terkejut. Aku tidak akan kalah, aku harus menghentikan perselisihan ini. Aku akan mengirim kalian semua ke langit, teriak Takemichi. Yang setelah mengatakan hal itu, Takemichi terjatuh di hadapan Mitsuya. Mitsuya mengatakan, kerja bagus Takemichi. Tak disangka para anggota Toman yang sudah berputus asa kembali lagi bersemangat setelah melihat tindakan Takemichi barusan. Haduh, kita sangat menyedihkan. Kenapa kita rebahan sambil ngeluh? Para anggota Toman pun kembali bangkit. Bukan masalah meskipun jumlah mereka 2 kali lipat. Ya, ayo hajar mereka. Para anggota Toman pun kembali lagi memasuki mode tempur mereka. Draken pun terkejut melihat kejadian itu. Sambil tersenyum, Mitsuya mengatakan, Draken, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Aku tidak perlu melindungi kalian lagi kan? Terus saja menyerang ke depan, ucap Draken. Gas kuy Hanma, kalian semua jangan membuat Draken khawatir, teriak salah satu anggota Toman. Situasinya pun kini sudah berbalik dan itu semua berkat tindakan Takemichi yang membuat semua pasukan Toman menjadi semangat kembali. Berkat itu juga Draken bisa bergerak bebas sekarang. Orang itu, Draken, dia sudah merubah arus pertarungan ini sendirian. Dia adalah nomor 2 terkuat Toman, Ryuguchi Ken. Para anggota Valhalla pun tampak sangat terkejut melihat Draken yang dengan mudahnya dapat mengalahkan 30 orang sendirian. Tiba-tiba saja semua pasukan Valhalla sudah tergeletak di bawah tanah dan menyisakan Draken yang masih berdiri. Maaf membuatmu menunggu Hanma, yang barusan hanyalah pemanasan, kata Draken. Draken pun langsung maju menghampiri Hanma. Ayo lawan aku Draken. Draken pun langsung memukul Hanma dengan sangat keras. Saking kerasnya, Hanma sampai terpental ke tumpukan sampah. Wow, keras sekali mainnya ya Draken. Kita belum selesai Hanma, ucap Draken. Rupanya di saat menerima pukulan dari Draken, Hanma sengaja tidak menahannya. Hal ini dibuktikan dengan Hanma yang mengatakan, hahaha, melelahkan sekali. Aku seharusnya menahan serangan barusan ya. Di lain sisi terlihat Maiki yang sedang berlari mengejar Kazutora di tumpukan mobil bekas. Kenapa kau hanya melarikan diri? Ucap Maiki. Tak lama kemudian tiba-tiba Maiki dikejutkan dengan serangan mendadak dari Chonbo dan Chome. Beruntung Maiki masih sempat menangkisnya. Ada apa Maiki? Kau sudah bersujud? Tanya Kazutora. Chonbo dan Chome sendiri tak menyangka kalau Maiki bisa menahan serangan dadakan mereka berdua. Orang ini tangguh, ucap Chome. Maiki sendiri mengatakan, Kazutora, kau tidak bisa melawanku 1 lawan 1. Kazutora pun menjawabnya, 1 lawan 1? Siapa yang pernah bilang begitu? Aku mengumpulkan orang-orang ini khusus untuk melawanmu. Orang-orang ini adalah remaja terkuat yang pernah kutemui. Mereka merupakan ahli dalam pertarungan. Tanpa basa-basi, Chonbo dan Chome pun langsung melancarkan serangannya lagi kepada Maiki. Belum sempat melayangkan pukulannya, tiba-tiba saja Chome menyuruh Chonbo untuk segera menghindar. Berkat hal itu, Chonbo dapat menghindari tendangan mematikannya Maiki. Hampir saja, ucapnya. Orang ini bukan main. Chome sendiri mengakui kekuatan Maiki yang tak tertandingi. Di sana Kazutora kemudian mengungkapkan alasannya memancing Maiki ke tempat itu. Lantai yang tidak rata membuat Maiki tidak bisa melepaskan tendangan mematikannya. Tiba-tiba saja dari belakang Chonbo menendang Maiki dengan sekuat tenaga. Kita sedang di tengah-tengah pertarungan, ucapnya. Di sisi lain Kazutora mengambil sebuah bongkahan besi yang ada di sana. Sementara itu terlihat Maiki yang sedang kewalahan menghadapi Chonbo dan Chome.
Chunbo sendiri tidak menyangka kalau Meki sanggup bertahan dengan kondisi 2 lawan 1. Tak disangka dari arah belakang tiba-tiba Kazutora memukul Meki dengan bungkahan besi hingga membuat Meki tersungkur. Draken yang melihat hal itu tampak sangat terkejut. Meki, teriak Draken. Mitsuya, Chifuyu, dan juga Takemichi pun ikut terkejut melihat keadaan Meki yang sudah jatuh pingsan. Kazutora lalu mengatakan kalau Valhalla sudah menang. Tak disangka Meki masih sanggup untuk berdiri kembali. Meki meminta Kazutora untuk memberitahukannya satu hal, yakni apakah Kazutora adalah musuhnya. Kazutora hanya diam saja sambil menatap Meki. Kazutora kembali melihat kilas balik masa lalu bersama Meki dulu. "Kau milikku Kazutora," ucap Meki sambil menjabat tangan Kazutora. "Semua orang mengkhianati orang lain. Aku tidak punya kenangan masa kecil. Satu hal yang bisa kuingat adalah permainan tangan dan wajah ketakutan ibuku." Rupanya Kazutora memiliki masa lalu yang kelam pada saat dia masih kecil, dan episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Nantikan episode selanjutnya hanya ada di Nonskui Corporation.